karya Rian Kurniawan Harahap. Beri tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua. Tentunya acara pementasan mural ini tidak lepas dari dukungan semua elemen, terutama Bapak dosen pengampu mata kuliah drama, Bapak Dr. Randa Puriwanto Broto MHum, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Semarang, Ibu Dr. Randa Puri Rosidiana, Magister Pariwisata dan juga sutradara keren kita, Intan Melisa Lugadevi. Dan teman-teman semuanya yang mendukung pelaksanaan monolog ini, beri tepuk tangan untuk mereka semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita simak sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Semarang selaku tuan rumah yang telah memberikan fasilitas kegiatan pementasan ini. Kepada Ibu Dr. Randa Puri Rosidiana M.Phar atau yang mewakili, saya persilakan sekaligus untuk membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Puriwanto MHum selaku dosen pengampu mata kuliah drama. Yang saya hormati rekan-rekan Ibu Bapak Guru SMK Negeri 1 Semarang. Yang saya cintai sutradara dari seni monolog yang nanti akan kita lihat, kita nikmati, ya, dan tentunya kita apresiasi. Ya. Saya tahu bahwa anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 1 Semarang yang negara-negara muda tentunya cantik-cantik, ya, nanti untuk bisa menikmati apa yang namanya seni teater, di antaranya monolog. Maaf ya kalau saya salah. Ini pertama kali kita adakan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana pada pagi hari ini yang tentunya kita rasakan sejuk, ya, kita bisa melaksanakan kegiatan dan undangan dari mahasiswa PTRI Semarang. Selanjutnya kami mohon maaf hari ini kebetulan Ibu Kepala Sekolah juga ada kegiatan yang lain yang tentunya untuk siapa depan di antaranya hari Kamis itu kita ada kita undang dari Oma Api yang maupun dari Dinas Pendidikan terkait dengan keberadaan SMK Negeri 1 Semarang adalah sekolah berintegritas, ya, atau biasa disingkat dengan SBI, sekolah berintegritas. Dan tentunya kita harus bangga bahwa SMK Negeri 1 Semarang kemarin digabung, ya, menjadi juara 1 seprovinsi Jawa Tengah. Itu setiap kesempatan setiap waktu, ya, kita lakukan yang namanya integritas, ya, karena sebentar lagi juga ada SPMB, penerimaan istilah-istilah yang baru, ya, yaitu sistem penerimaan murid baru. Ya, sebelumnya murid itu diidentikan dengan nama peserta didik. Dulu, ya, siswa-siswi lagi, ya, karena murid itu juga pernah jadi murid, sekarang baru lagi kembali menjadi murid. Ya, nah, dan pada kesempatan ini, ya, untuk monolog, ya, ini salah satu dari seni, kalau nggak salah itu juga dari bahasa, ya, entah bahasa Indonesia, entah bahasa asing, ya, monolog itu ada, ini nggak salah, entah itu bahasa Inggris, bahasa Itali, seni monolog itu ada. Nah, bisa jadi nanti anak-anakku kalau nanti berkenan menikmati, ya, apa yang nanti akan disaksikan oleh siswa dari Inggris, dan mungkin bisa niru, ya. Nah, apakah kita nanti akan bisa mengadopsi, ya, seni monolog ini diaplikasikan ke mapel-mapel yang relevan, ya, mungkin di bahasa Indonesia. Nah, ini menjadi bagian dari yang diajarkan oleh Ibu Bapak Guru. Jadi maka aja nih, ya. Jadi kadang-kadang juga menikmati beberapa seni-seni yang antaranya ini ada komika. Mungkin anak-anak seringkali melihat ada tampilan seseorang yang di depan sendirian. Namanya apa ya? Memang sendirian. Yang biasa kita nikmati juga, ini yang badol-badol, ya, yang lucu, ya, stand up comedy. Nah, itu juga salah satu dari seni, hanya gitu. Jadi serinya adalah seni
teater. Ya, nah, monggo kita nanti dimati dan kita aplikasikan apa yang nanti akan kita saksikan ke mata pelajaran dari bahasa Indonesia. Untuk guru bahasa Indonesia ya, mungkin ada nomor itu diamalkan untuk anak-anak nanti ada ya. Kalau bahasa Inggris ada bu, belum ada ya. Nah, kita akan sekali kita ya. Nanti dapat hebat dan kami sampaikan dan tentunya ini kami juga dapat. Oke ya. Dan dengan mengucap syukur, alhamdulillah dan bismillahirrahmanirrahim, acara seni teater monolog dari mahasiswa Fikris dibuka. Ya. Mari kita nikmati seni teater yaitu monolog. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bangga dan rasa mempersembahkan monolog perempuan Obrak Abdi karya Rian Kurniawan Harahap yang disutradarai oleh Ita Nobelita
binasa karenanya. Pokok tidak lagi menjadi persoalan, omongan adalah bualan. Kita harus tetap seperti ini, menjadi makhluk yang membeku dalam kegelapan malam, merasa kuat namun tak terbuai dengan suasana indah mereka. Dan pasungan ini ialah krisis-krisis yang mereka ciptakan dahulu. Mereka membuat alunan dan buayan semu yang menyapa setiap kita. Mereka mendengar setiap apa yang kita ucap, mereka mencatat setiap apa yang kita dorong, dan mereka melihat setiap apa yang kita buat. Lalu kita dimasukkan ke dalam ruangan hampa tak berudara, melukis cerita dari luar sana. Kita dibodohi oleh mereka selama ini. Setelah itu akan berlangsung sama ketika semua menunggu sebuah kebisuan. Aku sudah tidak tahan lagi. Kita harus membinasakan mereka, lalu kita membuang setiap apa yang ada di diri mereka ke dalam jurang neraka. Lalu mereka akan dimakan binatang buas dan menjadi bangkai tak tersisa. Menjadi bangkai tak tersisa. Diam! Tidak usah terlalu berisik kalian. Omongan kalian hanyalah bualan yang merongrong ketidakpastian. Selalu sama, selalu sama. Hari ini tidak ada bedanya dengan kemauan kalian. Membosankan dan kotor. Setiap kemauanmu, kau harus membunuh setiap kaki. Tak tahukah kau? Benih-benih ditolak akan tertawa terbahak-bahak dan melambai tangan dari kejauhan. Ya, ini semua berasal dari kemaluan. Kita punya kemaluan yang sama kan? Kalau kau mau, buang saja kemaluanmu, maka itu tidak lagi menjadi ilmu bagi kita. Laki-laki itu keparat, mereka tidak bisa membunuh setiap kemauan. Kau mau, kemauanmu mati karena kemauanmu. Kemana lagi harus kujumpa kematian perlahan ini? Sudah mendidih takdirku meminta secepatnya. Pintalah kepada seluruh alam semesta, karena yang datang tanpa memberi kabar akhir lalu pergi menjemput sejemput asa. Perempuan bodoh hanya tahu berbuat tanpa harus tahu mengapa ia harus berbuat. Kalau sudah seperti ini, mata kalian pun ingin saling menghabisi.
hidup akan terus berjalan dan selalu berjalan. Hilangkan suara kalian jika mereka mendengar cerita kita. Ganas. Lalu kita harus apa? Apa yang harus kita lakukan? Tidak, tidak, tolong, tolong, bukan aku, kisahku ini. Biar dia membunuh tinggi ke angkasa. Hei, kau juga terlahir dari rahim, bukan? Mengapa kau begitu lemah? Aku sama sekali tidak melihat sinar keberanian di matamu. Kita harus bangkit dan membunuh. Jangan. Itu sebuah kekokohan. Kita hanya menambah derita kaum kita saja. Lebih baik kita diam dan mengikuti setiap apa yang mereka katakan. Menunggu kenangan indah yang tak lain sebuah memori lalu. Bersiaplah menunggu ajalmu. Tidak memiliki harapan. Kau hanya membuat kaum kita semakin bodoh dan terpinggirkan. Begitu pula dengan mereka. Mereka akan mengikuti tangisanmu di sepanjang malam. Dan langit akan menertawakan kelemahan ini. Langit pun akan menertawakanmu. Terus kau mau apa? Aku semakin tidak mengerti. Bersikaplah sewajarnya. Jangan mendendam. Ini sudah suratan hidup kita. Terima saja. Ya, lebih baik aku mengikuti langkahmu. Langkah yang pasti dan memiliki suratan terdahulu. Ribut, bodoh, bersetan. Mimpi-mimpi kita sudah di depan mata. Berubahlah. Kita akan lebih berharga daripada mereka yang hanya mengeluarkan nafsunya. Go!
Kuperintahkan, periksa seluruh gorong-gorong di alam semesta. Kuperintahkan, robohkan pemberontakan kaum lemah. Kemudian hancurkan tanpa tersisa sedikit pun hancur sudah kemauan kalian. Hancur sudah. Hitamlah jika memang semua hitam. Putihlah jika memang semua harus putih. Tapi jangan kau hitam putihkan duniamu. Mereka tidak berhak mengatur hidupmu. Dan jangan lagi kalian terbuai dengan impian yang tak pasti. Perempuan. Ya, perempuan. Mati. Mati. Matilah jika memang harus mati. Sudahilah tangisan tak berujung itu. Tangisan yang hanya memukul jiwa. Lihat mereka. Jiwa mereka tidak tersentuh kadar-kadar kebahagiaan. Aku bersumpah demi sebuah asa perempuan yang tertindas, aku akan membunuh setiap raksasa-raksasa yang hadir dan menginjak hak kita. Hah? Apa? Tidak. Kau jangan sembarangan mengucap. Mereka mendengar kita bisa mati. Ya, dia benar. Aku, kau, dan kau yang hanya bisa menangis. Dunia kita sudah di depan mata. Tangisan biarlah hari lalu. Kita harus mendobrak kebuntuan. Jangan. Jika kita gagal, kita bisa mati jadi kayu bakar di panggangan mereka.
dan kewenangan sudah ada di tangan kita. Lihatlah, ini merupakan hidangan yang lezat bagi kita. Lihatlah, lihat terus ke mereka. Jangan kau ratapi perbuatan yang telah kau lakukan. Ratapan itu sudah lama kita tinggalkan. Sekarang tinggallah tawa yang membahagia. Mereka memang suami dari rahimmu. Mereka memang laki-laki yang kau banggakan. Mereka adalah rahim yang kau kandung. Mereka adalah hidupmu. Tapi untuk kehidupan kali ini, mereka harus mati. Ya, ini demi keberlangsungan hidup kita. Sekarang tidak ada lagi yang mampu mengatur setiap gerak langkah. Aku bebas dalam terang dan gelap, melawan buana tanpa ada batas. Kau membunuh mereka. Kau membunuh mereka. Mereka tidak terbunuh. Mereka hanya tertidur dalam keabadian setelah lama melihat dunia. Ini darah rahimku. Ini darah laki-laki yang aku cintai. Kalian tidak berhak melakukan ini. Dan sekarang kalian mau apa? Sekarang kalian harus ikut menguburku bersama mereka. Mengapa aku hidup dalam ketidaksempurnaan ini? Kalian membunuh. Kalian Tepuk tangan dong buat kalian. Kalau perempuan obrak-abrik yang dibawakan oleh aktor keren kita, Alia. Tepuk tangan sekali lagi dong buat kalian dan seluruh tim dancer Jakarta. Tadi sudah seberapa besar kita nggak sama teater Jakarta ini? Nah, cinta aku 6 sih kak. Kok 6? Gede banget, 1 doang. Ini masa sih kak, 6 doang. Ini apa teman? Nambah terus. Nah teman-teman, untuk menggabungkan semangat pada pagi hari ini, aku ada jargon nih. Apa itu kak jargonnya? Ketika aku mengatakan dan merasa, teman-teman jawabnya bersami, ayo nikmati. Saya jawab salah. Ketika saya bilang kita kan kita sekarang, kalian jawabnya luar biasa. Oke, udah sangat benar tapi. Kalau kita udah sih, ayo kak coba. Oke, gitu ya teman-teman. 1, 2, 3. Saya akan
dari sutradara. Aduh sih, fun fact Kak Nova. Fun fact-nya aku suka podcast Kak. Aduh, bisa banget bicara kami. Oke Kak Novel, saya mau tanya dong, untuk sejak pernah jadi kira-kira latihannya itu butuh berapa lama? Latihan ini selama 1 bulan lebih ya Kak. Dan setiap minggunya itu kita latihan 3 kali. Ya hari Senin, Selasa, dan Kamis. Keren banget. Di sini ada ekstrakurikuler atau tidak? Ada. Oke. Nah, aku juga mau tanya nih Kak, Kakak juga ada, maksudnya ngelatih aktor. Tadi ada yang apa aja tapi di bawah aktor. Ada sedih, kejam, bahagia. Wow, cara olahraganya bagaimana Kak Novel? Yang pastinya sebelum latihan kita itu ada pemanasan dari audisi, vokal, dan olahraga. Sehingga aktor menerapkan dengan main teknologi bisa mendapatkan karakternya. Ada sesi evaluasi nggak Kak Novel? Evaluasi mungkin kalau ada evaluasi sesuai waktu latihan. Pastinya ada dong. Oke, siap. Selain Kak Novel ada juga aktor yang kita yang dari lagi keren banget nih. Kita panggilkan Kak Lia, aktor dari film perempuan apa Kak di belakang? Nah, Kak. Waduh, kostumnya keren banget nih. Oke Kak Lia, Aktornya boleh dong perkenalan diri dulu. silakan. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Alina Leoni, biasa dipanggil Lia. Jadi produk studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mau tanya nih Kak, ini ada kayak bukan Kak, ada bang. Buatnya di mana Kak buatnya? Ini buatnya dari pisau dikasih sama lem gulung, lalu dikasih tuang makanan dan juga lipstick yang warnanya merah. Seperti ini. Keren banget. Buat ini Kak warnanya, wah keren banget teman-teman. Oh iya, saya pengen tanya nih Kak Lia. Sebelum penjelasan, nanti ada sesi latihan. Di sesi latihan nanti nggak 1-2 hari dong, lama sampai 9 menit. Nah di sesi latihan ada nggak fun fact unik dan juga seru yang bisa dibagikan teman-teman semua? Fun fact-nya kita latihan nggak ada bulan karena dari kita karena tim sakit semuanya. Terutama saya jadi sampai tadi jadi sempat menunda latihan karena penurunan. Jadi latihannya sama sekali tidak ada yang 1 minggu seperti itu. Wah, itu banyak Kak. Kalau pas Kak bilang itu keren banget, itu dapet banget. Nah, ada nggak sih bagian yang membuat Kak melihat dan harusnya gimana? Bebas kan nggak tahu Kak. Kalau saya sendiri itu memahami masker yang mau dilakukan seperti apa. Tokohnya itu seperti apa, lalu kita memasukkan ke dalam diri kita. Jadi kita membuang diri kita terlebih dulu, maksudnya membuang dia ke dalam diri saya, lalu memasukkan tokohnya ke dalam diri saya. Seperti kalau ini kan maksudnya naik, jadi saya memasukkan naik ke dalam diri saya. Seperti gimana rasanya kalau saya itu dibebas, gimana rasanya kalau saya itu dipukul saya, atau saat saya disakiti, saya dipukuli, saya benar-benar dibebas, tidak boleh keluar sama sekali karena di naskah ini itu perempuan itu tidak ada dibebas di mana-mana seperti itu. Jadi kita memasukkan naik itu ke dalam diri kita. Jadi harus paham naskah yang harus kita bawakan seperti itu. Aduh, keren banget. Pertama kita lihat Kak Novel. Kalau soal dari jawab kita tahu bahwa perjuangan di balik panggung itu nggak kaleng-kaleng. Selalu jangan dibuat. Jadi kita rasa kalau dokter kan harus mereka semua. Jadi sampai nanti panggil lagi nih ada soal yang Dan sekarang saat yang pertama dengan sesi yang ditunggu yaitu sesi kuis. teman-teman yang menariknya adalah yang menariknya dengan cepat bisa dapat hadiah menarik. Nah, hadiahnya apa nih Kak? Hadiahnya rahasia, tapi yang pasti suka. Oke, langsung saja nih Kak Vina. Dibukakan baik-baik ya pertanyaannya. Siapakah penulis naskah monolog perempuan Oda Kapri yang barusan kita lihat? Ayo siapa? Langsung aja apa namanya? Jangan pilih, bukan undangan. Ayo, siapa? Ada dia banyak nih. Ayo. Ayo. Itu yang rekan-rekan di belakang boleh maju. Ayo mereka. Ayo. Aduh, ini panjangnya. Boleh maju. Perkenalan dulu nggak Kak? Sama-sama dari mana nih Mas? Dari Ya, perkenalkan adalah saya orang di jurusan Bahasa Ekspresi saya kelas 1. Ya. Oh, benar begini. Kalau tinggi. Jawabannya apa? Sebenarnya Bapak Ria Gagar. Oke, benar banget. Benar. Benar sekali rekan-rekan. Tidak dulu Mas kata yang baik lagi. Nah, selanjutnya ada pertanyaan kedua. Siapa teman-teman? Pertanyaannya adalah naskah monolog perempuan Oda Kapri itu menceritakan tentang apa? Adik, ayo dari kali. Aduh, ayo. Perkenalkan nama saya Rafael Sobat dari kelas 10 BCG. Tadi itu filmnya menceritakan tentang wanita yang disakiti, diperkosa. Ceritanya tuh tentang seorang wanita yang kayak tadi gaya disakiti, dibully, yang pokoknya disakiti hari ini. Kamu juga sakit ya. Ayo bener banget. Oh jadi apa? Dan ini yang paling seru. Diambil 2 orang yang paling cepat dan siapa yang maju depan untuk menyiapkan sedikit tadi dari monolog tadi ada yang bicara tadi nangis ketawa ada siapa yang 2 orang ayo pertanyaannya ayo maju ayo babaknya bisa babaknya dari ini maju nih Ini babaknya maju aja ya. Ayo babaknya. ada yang menarik 2 orang siapa yang pertama Babaknya babak banget nih dari tadi mau ketawa. ayo ini siapa ya boleh ketawa aja nih biar kan kaki gimana nih jangan muda ayo babaknya silakan
Kita saksikan pementasan dari SMA Negeri 1 Semarang. Selamat menyaksikan. Satu lagi teman-teman, siapa ya? Jadi dia dulu. Karena nggak pada mau, ya udah tinggal aja deh, nggak apa-apa. Kepada Kak Novel, Kak Melinda, dan Kak Lia dipersilakan untuk memberikan hadiah kepada para pemenang. Silakan. Ini ada besok enggak ya? Besok yang we are the champion. Ayo Bati, persilakan yang pertama. Silakan Ibu terima. Selanjutnya. Selanjutnya Mbak ini mau mulai nggak? Aduh. Dikit banget. Dari hijau coklat. Kalian yang dapat ini nggak sih? Beneran. Nanti pasti beli kayak aduh nggak dapat sih. Nanti pasti kesel. Untuk para penerima ya di